Halo Pengers, senang sekali saya Najwa Duta PNJ Batch 4 hadir menemani kalian dalam BIPOL, Bincang Politeknik. Gimana nih kabarnya Pengers? Udah lama kan gak ketemu sama BIPOL? Nah, Pengers, di bulan ini Politeknik Negeri Jakarta sedang padat dengan berbagai kegiatan. Nah, mayoritas berada di bawah naungan kepengurusan bidang kemahasiswaan, salah satunya yaitu Ormawa. Nah, kali ini kita juga ingin membahas terkait Ormawa, yang dimana kita akan membahas dari kacamata mahasiswa dan juga kontribusi mahasiswa aktif saat menjadi bagian dari Ormawa PNJ. Nah, oleh karena itu telah hadir dua narasumber kita, yaitu Kak Ilhan Nevala. Halo Kak Ilhan. Halo. Selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan BEM 2024, dan juga Kak Randi Aulia Ananda Rusli. Halo Kak Randi. Halo. Selaku Wakil Ketua Himmatik PNJ tahun 2022, yang akan sharing-sharing terkait program di bidang Ormawa bersama kita. Nah, selamat siang Kak, bagaimana kabarnya? Selamat siang Najwa. Alhamdulillah kabar baik. Kalau Najwa sendiri? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Semoga sehat selalu ya kakak-kakak. Amin. Baik Kak, mungkin Pengers mau kenalan nih dengan dua narasumber kita yang keren banget. Boleh nih dari Kak Ilhan terus baru Kak Randy. Oke, thank you Najwa atas kesempatannya. Saya Ilhan Nevala Evan, selaku Kepala Badan dari Penelitian dan Pengembangan Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Progresif Berkarya. Kabinetnya Farhan dan Abdul. Saya juga dari jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis Ravan, semester 7. Oke, halo Pengers, perkenalkan nama saya Randi Aulia Ananda Rusli. Saat ini diamanahi sebagai pelaksana tugas Ketua Himpunan dan saya di jurusan Teknik Informatika dan Komputer, tepatnya di Program Studi Teknik Informatika. Oke, nah Pengers ini banyak belum tahu loh Kak arti dari kampus organisasi. Menurut Kak Ilhan sama Kak Randy, apa sih arti dari kampus organisasi itu sendiri? Oke, untuk organisasi yang ada di kampus ya, kita sebutnya organisasi kemahasiswaan yang existing. Itu tuh merupakan organisasi yang dinaungi oleh bidang kemahasiswaan atau Wakil Direktur Bidang 3 yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Dan ini merupakan wadah pengembangan, wadah implementasi untuk pengembangan soft skill ya, yang ada di luar akademik. Dan itu tuh berisi orang-orang yang punya visi sama, misi sama, terus juga orang yang punya target tertentu untuk bisa di-shift bareng-bareng, baik itu di HNJ, di BEM, MPM, ataupun Ormawa lain yang existing yang ada di PNJ. Itu menurut saya wadah pada intinya. Setuju sih sama apa yang dibilang sama Kak Ilhan juga. Jadi kalau menurut saya organisasi itu, kalau tadi kan Kak lebih ke definisi ya, kalau saya tuh mungkin lebih ke aplikasinya. Bagi saya organisasi itu adalah wadah buat kita mengembangkan sesuatu yang kita tidak dapatkan dalam kelas gitu. Sebenarnya soft skill sendiri didapat di dalam kelas, cuman pasti value-nya berbeda ketika kita masuk ke organisasi karena kita bertemu dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda dengan kita gitu sih. Oke, nah tadi kan Kak Ilhan sama Kak Randy udah sempat mention ya, dapat ngembangin soft skill dari mahasiswa. Nah kira-kira seberapa penting menurut Kak Ilhan sama Kak Randy peran organisasi kampus dalam pengembangan soft skill dari mahasiswa itu sendiri? Oke, ini soal self development berarti? Iya betul. Soal pengembangan diri. Jadi beneran, menurut gue ini semua tuh tergantung sama lingkup dan apa yang orang pengen shift yang ada di organisasi ataupun sebenarnya di kampus dia pengen ngapain gitu. Tergantung sama dia punya targeting apa, sebenarnya dia punya goals apa yang pengen dia capai selama di lingkungan kampus gitu. Nah baru di sana bisa terlihat tuh sebenarnya sepenting apa sih organisasi. Karena menurut saya kalau misalkan orang tuh udah targeting sesuatu dan dia akan shift itu, gimana caranya itu bakalan jadi sesuatu yang penting. Itu bakal jadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa dari itu tadi ya, self development, bisa dari gimana pun caranya, kayak kita bisa manajemen waktu, kita bisa how to communicate with others, terus kita bisa bergaining sama orang-orang. Khususnya kalau kita waktu itu kan saya di ketua himpunan ya, sebelumnya ketua himpunan di AN. Itu kita penting sih, itu sangat-sangat apa ya, bisa ngebuka wawasan, bergain sama struktural AN, sama struktural di gedung di gedung direktorat ya. Itu jadi menurut saya hal yang penting, terus juga ya bisa berguna di dunia kerja gitu sih. Oke, kalau organisasi tadi pertanyaan organisasi untuk pengembangan soft skill ya. Seperti tadi yang saya bawa di narasi di awal itu ya, bahwa organisasi itu kan tempat kita mengembangkan sesuatu yang kita tidak dapatkan di dalam kelas, khususnya di bidang soft skill gitu ya.
Nah, saya lebih melihatnya organisasi ini seperti mini industri. Karena apa? Karena kita nanti pas terjun di dunia organisasi sendiri, kita punya atasan, kemudian Ya, kita betul. punya bawahan, staff, terus kita juga jadi BPH misalnya, berarti kita punya rekan sebaya gitu kan. Nah, tentunya dengan latar belakang mereka yang berbeda, kita harus punya gaya komunikasi yang berbeda nih. Beda ketika kita misalnya sedang komunikasi dengan kepala departemen atau kepala divisi atau ketua himpunan begitu kan. Kemudian daya komunikasi kita dengan rekan sebaya kita, kemudian kepada staf kita juga pasti berbeda. Nah, itu kan men-challenge diri kita untuk gimana sih supaya komunikasi kita tuh tepat gitu kan. Terus juga ketika kita ikut organisasi, artinya kita siap untuk mempressure diri kita untuk mendapatkan tugas lebih di luar dari kewajiban kita sebagai akademisi gitu kan. Nah, berarti kita nanti ditantang supaya kita bisa time management, work management begitu. Kemudian juga kita di sana pasti dituntut untuk bisa creative thinking juga, karena bagaimanapun juga program kerja itu pasti berkembang terus. Agenda pasti berkembang terus, nggak mungkin organisasi itu monoton begitu aja. Disitulah kita dituntut untuk bisa critical thinking, creative thinking dan juga problem solving begitu sih Kak. Jadi penting banget buat pengembangan soft skill, karena itu kan pasti nggak bakalan didapat di kelas gitu. Apalagi nih kawan PNJ masih juga tahu nih, selama 4 tahun kita temennya itu aja kan, Ya, di kelas ya dia lagi gitu. Pastinya tantangannya kurang lah. Makanya itu kita perlu ikut organisasi untuk mengembangkan soft skill kita gitu sih Kak. Sekalian tadi berarti nge-pressure diri dan bikin challenging baru gitu Iya, ya. betul. Sih Jadi gitu. aktif. Oke, nah mungkin kan kalau di organisasi itu pasti ada lika-likunya, bener nggak sih Kak? Betul. Nah, mungkin nih Kakak boleh ceritain mungkin pengalaman unik atau inspiratif yang Kakak dapatkan ketika Kakak menjabat di BEM ataupun di himpunan. Boleh dong dari Kak Ilhan, terus Kak Randy, atau mungkin Kak Randy dulu untuk Kak Ilhan. Keren nih. Gitu. Challenge ya. Tentunya challenge paling besar itu ada di luar organisasi. Jadi banyak orang yang kayak mungkin nyinyir ke saya gitu. Ngapain sih capek-capekin diri ikut organisasi? Ngapain sih? Kan nggak dapat duit gitu. Bener. Banyak yang ngomong gitu. Mendingan gua apa gitu biar dapat duit, kan organisasi nggak dapat duit. Nah, menurut saya itu pemikiran yang salah dan terbalikan dengan apa yang saya rasakan ketika saya mengikuti organisasi. Justru ketika saya mengikuti organisasi, saya kenal dengan banyak orang, saya dekat sama struktural jurusan, saya kenal dengan beberapa struktural di Gedungki, dan sering gitu dapat panggilan buat jadi panitia ini, panitia itu, jadinya kan dapat apa ya? Feedback lah ya jadinya. Iya, insentif juga gitu. Ada insentif juga. Jadi pemikiran tadi yang bilang ikut organisasi nggak dapat duit ya, menurut saya kurang tepat, karena kalau kita kerja ikhlas, insya Allah rezeki itu datang Insya dari Allah. hal-hal yang kita nggak duga gitu. Contohnya yang tadi saya bilang gitu sih. Oke. Oke, betul tuh. Kalau Kak Ilhan gimana nih? Oke, soal tantangan ya, ada yang unik atau yang bikin inspiratif. Itu balik lagi kayak tadi di awal sih. Jadi kayak sebenarnya apa yang pengen kita shift, terus kita set goalsnya mau sampai mana nih. Nah itu tuh bisa nemu sendiri tuh uniknya di mana, yang challengingnya di mana, yang inspiratifnya di mana. Kalau dari saya sendiri, yang bikin unik adalah baru di periode saya tuh waktu di himpunan ya, itu kita bisa cairin dana kemahasiswaan untuk himpunan itu sebesar di atas 20 juta tuh. Wah, keren banget ya. Waktu itu janggal deh kayaknya dibuat sekelas himpunan di periode itu ngejalanin acara bisa ngajuin dana sampai 20 juta. Itu tuh unik sih. Uniknya selama periode Spekta, Himen Kabinet Spekta, itu kita nerima Himen dari Politeknik Negeri Malang, Semarang, Malang bener, terus juga dari Politeknik Negeri Bali. Itu seru, kita bisa reach out orang-orang yang sebelum kita nggak pernah pikirin. Itu unik sih, karena jadinya ada experience baru buat ngobrol sama orang yang kita nggak pernah interaksi sebelumnya, bahkan kepikiran aja enggak gitu ya. Iya, betul. Terus kita juga studi banding ke Himen Polban, itu juga seru, kita bisa ngelihat experience baru. Kalau orang-orang Polban tuh, wih keren-keren, Culture-nya. culture-nya. Terus dari sekian banyak program kerja, saya pengen highlight salah satunya program unggulannya itu Administrasi Niaga Festival. Itu juga salah satu yang unik walaupun challenging. Jadi unik dan challengingnya sama-sama diambil kan. Iya, betul. Challengingnya karena ini program tuh program yang bakar duit mahal, dan itu tuh relevan pastinya masalahnya. Orang-orang tuh kan selalu bilang ya, kalau
ikut kepanitiaan pasti berat sama danus, danwal dan sebagainya. betul. Itu challenging banget buat administrasi juga festival. Tapi itu jadi something yang unik karena sebelumnya nggak ada program kerja festival. Sorry, boleh direvisi. Ada tapi mungkin udah hiatus ya. Dan administrasi juga festival itu baru ada lagi tahun kemarin pas waktu periodenya Himan Spekta. Itu jadi salah satu yang unik. Kita pengen memperkenalkan jurusan AN, program kerjanya, culture di AN, seragam dan sebagainya. Itu kita jadiin satu wadah di etalase namanya administrasi juga festival. Itu unik banget. Seru ya kayak. Nah, tadi kita udah mendengar ya teman-teman tentang kisah unik dan juga inspiratif dari Kak Ilhan dan juga Kak Randi. Nah, kira-kira tantangan apa sih yang mungkin sering banget atau mungkin jadi tantangan yang tersulit di organisasi buat kakak-kakak sekalian, dan gimana sih cara kakak mengatasi permasalahan tersebut? Boleh, ya, Oke, tantangannya Ren. Sekarang tuh Gen Z ya, itu lekat banget dengan yang namanya demotivation. Sepakat? Sepakat juga di Jadi demotivation tuh lekat ya sama kita yang ada di Gen Z dengan perubahan yang dinamis, dengan orang yang selalu pengen ngerasa dihargai, dan itu tuh sebenarnya sifat yang manusiawi ya. Pada dasarnya semua orang pengen dihargai. Jadi kalau orang-orang demotivation di akhir periode sih biasanya, di akhir periode orang tuh udah nemuin yang namanya demotivasi. Saya coba untuk selalu terapin 3 magic words gitu. Jadi di akhir tuh coba selalu minta tolong sama orang, gak pernah lupa kalimat tolong, bantu, bisa delegasikan tugas gitu ya. Terus juga terima kasih, berikan apresiasi, dan maaf kalau selama kegiatan ada salah, selama menuntun ternyata lebih terkesan kayak bosi gitu ya. It's something 3 magic words ketika di motivation. Terus selanjutnya tantangannya adalah soal kaderisasi dan regenerasi. Ya, betul. Itu dirasakan banget waktu di himpunan atau mungkin sekarang yang ada di BEM ya. Itu tuh ngerasa untuk regenerasi dan kaderisasi dari teman-teman Pengers tuh kayaknya kurang gitu loh. Itu tuh jadi salah satu tantangan yang besar, baik itu di HNJ, di UKM. Mungkin semua orang mau merasakan hal yang sama, dinamikanya tuh orang-orang udah jadinya apa ya, terkesan kalkulatif. Jadi komparasi, kayaknya lebih untung gue magang, lebih untung gue ngelakuin aktivitas yang lain dibanding gue tergabung di organisasi yang mungkin masih ada senioritas dan sebagainya. Jadinya orang-orang tuh bikin menghambat regenerasi dan kaderisasi. Padahal di internal tuh udah fokus banget tuh yang namanya regenerasi dan kaderisasi dari awal. Kita udah ada pembentukan karakter, manajemen pelatihan dan sebagainya. Tapi ya pada nyatanya di akhir kita selalu menemui tantangan krisis kepemimpinan kayak gitu. Terus solusinya kita ambil hikmahnya masing-masing deh kalau itu culture-nya beda-beda di setiap ormawa kayak gitu deh. Kalau tantangan dari saya pribadi ya, pastinya ketika kita masuk ke organisasi, kita bekerja dengan orang yang latar belakangnya berbeda. Ini lagi-lagi saya narasikan seperti itu ya, karena memang itu yang saya rasakan gitu. Kita berbicara, bekerja dengan orang yang latar belakangnya itu berbeda, kayak cara berpikir dia, kemudian pemikiran dia, terus keuangannya juga pasti berbeda, dan itu semua membuat kita tuh untuk bisa problem solving di situ, Kak. Jadi tantangannya ya bagaimana caranya kita menyukseskan visi misi yang sudah kita buat dengan latar belakang orang yang berbeda-beda, dan itu pasti kita temuin ntar pas di perusahaan ya kan, pasti itu lekat banget lah nanti di perusahaan Jessica. Oke, tadi kan Kak Randy sempat mention perusahaan, terus juga Kak Ilhan juga sempat mention nih kayak studi banding ke Poli Negeri Malang ya? Betul. Nah, kira-kira nih, peran organisasi itu bisa nggak sih membangun jaringan profesional dan juga peluang karir menurut Kak Ilhan dan juga Kak Randy? Selanjutnya kira-kira apa dampak atau manfaat yang kakak rasakan setelah bergabung di Ormawa PNJ itu sendiri? Oke. Pertama soal tadi ngebangun relasi ya, betul, di bidang profesional. Kalau di bidang profesional mungkin sekarang belum dirasain ya, karena kita masih di tingkat akademik lah gitu, maksudnya belum ke jenjang karir. Tapi selama masa magang itu pastinya sangat berguna buat kita bisa cari relasi ke tingkat yang udah kerja nggak sih? Betul. Tapi jangan jadi kita yang oportunis nggak sih? Kayak tadi Randy sempat singgung soal Randy ikut kegiatan-kegiatan karena Randy kenal sama orang-orang Gedung K, terus dipanggil di kegiatan Gedung K gitu. Karena kita tuh nggak boleh bersifat oportunis di sana, tapi kita istilahnya ngambil sisi positifnya dari yang orang-orang suka bilang kayak organisasi itu menyebalkan, nguras biaya, tenaga dan sebagainya, tapi ada sisi positif yang kita bisa ambil. Salah satunya juga soal relasi dan jejaring. Menurut saya
someday itu bakal berguna, karena kalau kita kenal sama orang, kita dikenal sama orang juga, tapi in a good way gitu. Kita tuh dari organisasi, orang kenal kita, kita yang bisa komunikasi, kita yang bisa ya, dan lain sebagainya. Pokoknya interpersonal skills kita terlihat bagus sama orang, kan someday kita bakal dipanggil untuk di dunia profesional kayak gitu sih. Itu soal pertanyaan tadi. Kalau dunia profesional saya sepakat sama Kak Ilhan, karena saya pribadi ketika saya terjun ke Himatik, saya kenal sama alumni yang sebelumnya saya malah nggak kenal gitu. Saya bahkan join ke grup Tikap Unija karena memang mereka membutuhkan saya. Udah lulus berarti? Nggak, sebagai penghubung antara kampus sama alumni. Karena alumni butuh info terkait dengan apa sih himpunan punya kegiatan apa gitu yang bisa kita bantu, kita danain atau bisa jadi narasumber ya kan. Akhirnya saya ajak masuk sama kajer saya buat ke Tikap Unija gitu, dan ternyata pas saya lihat lowongan kerja banyak di situ Kak gitu. Jadinya menurut saya ikut organisasi ya lekat banget sama dunia profesional. Saya juga waktu itu sempat kerja bareng sama Bang Daniel, beliau alumni dari TIK, dan bahkan saya nggak tahu kalau ternyata TIK itu udah ada dari tahun 2006, 2008, tapi dulu namanya belum TIK gitu, masih Prodi Telekomunikasi, dan itu membuka wawasan saya lah gitu, bisa cerita bareng, bisa kerja bareng sama alumni gitu sih Kak kalau ini. Iya, dan pertanyaan keduanya selain dampak atau manfaat sih setelah bergabung di Ormaw. Waduh, itu berat banget ya. Kita ini bukannya menjual supaya regenerasi dan kaderisasinya gampang, tapi dampaknya itu luar biasa besar, luar biasa hebat bagi diri saya pribadi ataupun bagi banyak masyarakat umum gitu ya. Karena di himpunan, di BEM gitu ya, kita tuh berfokus juga sama yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi untuk pengabdian kepada masyarakat. Terus keberdampakan kita pada masyarakat tuh juga dirasakan dengan hadirnya kita di kegiatan penggalangan dana, kegiatan-kegiatan bakti sosial dan sebagainya. Jadi dampak untuk masyarakat luas pun jelas ada gitu. Betul. Untuk pribadi banyak skills komunikasi, skills tadi ya berintu others people. Terus banyak pokoknya skill-skills yang kita bisa manfaatkan. Terus juga kalau tadi Randy bilang suka ditarik di kepanitiaan, di Dunki, nah itu juga salah satu manfaat relasi kita dipanggil karena orang tahu kita kerjanya bagus, kita orang masih trust ke kita. Kalau dampaknya di saya sih pertama saya lebih pede kalau komunikasi, ngobrol gitu kayak gini gitu, lebih pede daripada sebelumnya, karena ketika saya jadi ketua himpunan, ketika saya menjadi wakil ketua himpunan juga, saya sering kan dipanggil buat presentasi di depan MPM atau presentasi di depan BEM atau ngikuti beberapa proker dari BEM atau agenda BEM gitu kan, nanti saya disuruh bicara depan publik gitu, dan itu secara tidak langsung melatih saya untuk mempunyai komunikasi skill yang lebih baik daripada sebelumnya. Terus juga kalau ke eksternalnya tadi sama sih, saya bisa berdampak ke masyarakat. Saya bisa waktu itu Tankmasnya itu kalau nggak salah pengajaran e-commerce gitu ke mereka, ke masyarakat di luar desa gitu. Jadi kita bikin mereka tuh bisa melek teknologi, dan itu benar-benar membuka wawasan saya bahwa masih banyak orang yang memang belum melek teknologi di situ, dan saya belajar untuk menyampaikan materi ke mereka, menjelaskan dari awal pelan-pelan, dan ya itu secara langsung memberikan dampak ke mereka dan diri saya juga. Saya jadi bisa tahu bagaimana caranya mendeliver materi ke publik, seperti itu sih Kak. Oke. Nah, pasti tuh kalau organisasi itu selalu beriringan dengan akademik, betul nggak sih? Pasti banyak banget isu-isu yang mahasiswa tuh lebih memilih, aduh saya harus fokus akademik, nggak mau ikut organisasi. Nah, kira-kira nih, menurut Kak Ilhan sama Kak Randy, bagaimana organisasi ini mampu mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa? Nah, selanjutnya, bagaimana cara supaya bisa menyeimbangkan antara organisasi dengan juga tanggung jawab akademik? Lebih ke time of management sih Kak. Oke. Randy, mau dulu jawab? Ya, jadi kalau dari saya, gimana caranya supaya menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik? Pertama, kita harus punya work management dulu. Kalau saya biasa sama Bimo kan sekarang lagi ISMA ya, jadi saya mewakili Bimo. Saya sama Bimo biasanya bikin Notion, jadi di Notion itu saya punya catatan-catatan, kalau kita rapat kita catat di sana, kemudian saya juga punya
to-do list sama kalender kegiatan. Nah di situ kita bisa manajemen kerjaan kita nih, mana sih yang harus diprioritasin, mana batu besar, mana batu kecil. Kita kerjain dulu batu kecilnya, baru yang batu besarnya. Terus kita lihat spare waktunya juga, deadline-nya. Mepet nggak nih sama akademik? Gimana pun juga kewajiban kita sebagai mahasiswa pasti kuliah dong. Ya. Betul. Jadi kita harus prioritasin dulu akademik, kemudian kita lihat apakah masih ada waktu atau enggak untuk ngejar itu, barulah kita selesaikan kewajiban kita di dunia non akademik. Terus yang kedua, work management. Nah time management ya. Jadi kan work udah ya. Sekarang time management. Nah kalau time management kan berarti lebih bagaimana sih caranya kita mengatur waktu. Intinya sih kalau mengatur waktu jangan mager ya, jangan malas gitu kan. Kebiasaan kita sekarang tuh nunda gitu, apa-apa kayak masih lama waktunya, jangan deadlineer sih kalau dari saya. Karena semakin kita tunda semakin ngepres diri dan jadi kurang baik nanti outputnya gitu sih. Mungkin dari Kak Ilhan gimana Kak? Oke. Saya pikir antara akademik dan juga organisasi mahasiswa itu harusnya saling beririsan. Karena kita di himpunan gitu ya, mungkin gak di AN doang, tapi di jurusan-jurusan lain yang ada di PNJ itu pasti punya program-program yang memang beririsan sama akademik gitu. Misal ada kelas kajian mata kuliah mungkin, ataupun kalau di AN tuh kita punya program yang mewadahi lomba untuk International Business Administration Competition, itu di bawah Forma, tingkatnya udah internasional sekarang, dan itu diwadahinya sama teman-teman di himpunan. Jadi harusnya prestasi-prestasi akademik itu tuh bisa dikembangkan dari himpunannya juga. Jadi sebenarnya mereka adalah dua hal yang beririsan antara organisasi mahasiswa dengan akademik. Terus gimana cara ngebagi waktunya antara prioritas di akademik atau di organisasi kemahasiswaan gitu ya. Kita kan punya tim, kita kan work as a team. Jadi kalau punya prioritas lain di luar organisasi kemahasiswaan, harusnya kalian bisa mendelegasikan tugas tersebut. Jadi kalian bisa ngebagi porsi pizzanya masing-masing gitu. Jadi jangan ngerasa punya porsi pizza paling banyak terus jadi kenyang sendiri, muntah sendiri gitu. Rasanya gitu sih. Notulensi penting juga ya kan. Jadi kalau kita mendelegasikan seseorang, jangan lupa kita minta notulensinya supaya kita nggak ketinggalan update gitu, nggak update. Terus juga saya setuju sih sama tadi Kak Ilhan bilang antara organisasi dan akademik itu ada irisannya gitu. Karena saya ngerasain juga, saya menerapkan beberapa ilmu saya yang saya pelajari waktu kuliah, kayak maintenance website. Itu kan Imatik itu punya website Gultik Gudang Ilmu TIK. Oke. Jadi Apa namanya? Gudang Ilmu Gultik. Iya. Yang di Blok M itu bukan. Jadi kita punya website namanya Gudang Ilmu TIK dan kita maintenance, belajar maintenance website, dan itu kan irisan ya kayak antara jurusan saya sebagai orang IT dan kerjaan saya di himpunan. Nah, mungkin nih, tadi kan Kak Randy bilang kalau misalnya Kak Randy pernah magang, terus juga Kak Ilhan punya pengalaman juga ya di organisasi. Nah, mungkin sebagai seorang yang sudah merasakan magang dan juga organisasi, bagaimana sih relevansi organisasi kampus dibandingkan dengan kegiatan magang ataupun part-time? Nah, selanjutnya kira-kira ada nggak sih alternatif lain yang bisa menggantikan peran organisasi kampus? Oke, pertama relevansi antara organisasi mahasiswaan dengan magang atau apa tuh namanya kalau orang-orang kerja part-time tadi. Relevansinya ada pasti ya, karena di organisasi kita bisa komunikasi sama orang lain. Yang tadi dibahas, kita komunikasi sama orang lain, kita bergeng sama orang lain, kita bisa memahami SDM ya, kita bisa memanfaatkan manpower. Sama di dunia magang pun juga gitu ya, tapi kita yang dimanfaatin, kita yang jadi manpowernya tim, kita yang jadi manpowernya perusahaan. Tapi kita jadi punya kesempatan untuk bisa apa ya bahasanya tuh, kayak kita bisa lebih menonjol gitu kalau kita udah punya bekal di organisasi kemahasiswaan. Jadi harusnya antara organisasi kemahasiswaan dengan magang tuh ya relevan, karena apa yang kita udah dapat selama di organisasi kita bisa implementasi selama masa magang atau nanti setelahnya di dunia kerja gitu ya. Saya tuh udah magang di semester 5 sebelumnya dan di semester 7, jadi udah ngalamin yang namanya kayak pahit-pahitnya di dunia kerja gitu-gitu. Terus kita juga jadi sadar tuh how to maintain stress, kayak gitu-gitu penting juga. Jadi harusnya itu sangat relevan antara organisasi kemahasiswaan dengan magang. Sejujurnya saya belum pernah magang, tapi saya dengar cerita dari cutting saya yang udah pernah magang gitu kan. Yang saat ini lagi magang gitu. Kalau boleh sebut namanya
Bang Jidan. Itu. Beliau sekarang magang di CIMB, dan waktu itu sharing session kan lagi masa bimbingan juga kan sekarang TK, dan di situ beliau sharing session. Beliau memaparkan betapa pentingnya ikut organisasi sebelum kita daftar magang gitu, karena sertifikat organisasi itu sebagai parameter utama HR untuk ngelihat kita ini seberapa agile kita, seberapa bisa kita mendeliver tugas itu ke atasan, ke bawahan gitu. Kalau misalnya cuma bilang katanya kan ya orang mana percaya gitu, tapi kalau kita punya sertifikat organisasi pasti HR kayak oh ini anak minimal udah pernah ikut organisasi gitu. Dan saya selalu tanamin dalam pikiran saya, kalau saya cuma bisa coding, perusahaan nggak akan butuh saya gitu. Karena ya percuma saya bisa tech skill, bisa hard skill, tapi saya nggak bisa mempresentasikan hasil kerja saya ke klien, atau saya nggak bisa ngobrol ke atasan saya tentang hasil kinerja developing saya gitu. Itu kan percuma, perusahaan nggak akan butuh amat sama orang yang kayak gitu. Jangankan ketika kita kerja di industri, kayaknya pas entrepreneurship juga ya akan kurang gitu, karena kan kita butuh penyampaian ke klien juga gitu. Kalau kita nggak punya cara komunikasi yang baik ke klien ya kurang gitu untuk proses bisnisnya gitu. Terus tadi pertanyaan keduanya, apakah ada alternatif lain yang bisa menggantikan perannya organisasi kampus? Alternatif lain menurut saya so far nggak ada. Selain kita adalah seorang makhluk sosial ya, in konteks. Sebenarnya kita perlu terus selalu bisa bergerombol ya, kita bisa paham apa yang lagi up to date di dunia, itu cara dengan socialize to others. Nah itu bisa didapatkan di organisasi kampus dengan dinamika yang luar biasa, kita harus adaptasi dan sebagainya. Jadi harusnya nggak ada yang bisa menggantikan peran organisasi kampus, kecuali kalau teman-teman punya community sendiri, kayak teman-teman bikin grup belajar apa gitu, terus atau enggak teman-teman bikin community yang teman-teman punya hobi yang sama kayak gitu di organisasi teman sendiri yang mungkin nggak diwadahin sama bidang kemahasiswaan gitu ya. Tapi pada intinya adalah untuk terus bisa up to date sama apa yang ada di dunia sekarang gitu. Jadi nggak ada yang bisa menggantikan peran organisasi. Setuju sih sama yang dibilang Kak Ilhan, tapi yang kita harus garis bawahi, organisasi itu akan memberikan impact yang positif selagi kita ikut organisasi itu. Kalau kita mau kerja, kita mau ikhlas kerja, apapun tugasnya kita garap lah gitu. Jangan kita malas nunggu arahan, nunggu apa ya istilah pasif lah ya, pasif kerja gitu. Jadinya jadi istilahnya beban kelompok. Kalau pasif gitu ya jangan berharap mendapatkan soft skill yang kita dambakan pas lagi ikut organisasi. Terus juga disesuaikan dengan minat dan passionnya. Kalau misalnya emang sukanya organisasi di bidang keilmuan ya silahkan ikut KSM. Tapi kalau maunya ikut organisasi yang bergerak ke bidang eksternal kayak misal tadi Pengmas ya silahkan ikut UKM yang memang Pengmas, atau ikut ke himpunan mahasiswa atau ke BEM gitu. Melihat budaya organisasi kampus saat ini, adakah pesan untuk teman-teman yang masih menjabat atau mungkin adik-adik yang ingin mencalonkan diri menjadi generasi penerus supaya organisasi kampus ini tetap relevan nih Kak di masa kini ataupun masa mendatang? Mungkin Kak Reni atau Kak Ilhan boleh menjawab? Kak Reni? Oke. Pesan buat yang akan mengikuti ya. Ini pesan yang akan mengikuti dulu. Adik-adik jangan pernah takut untuk ikut organisasi, karena sekali lagi saya tegaskan, ketika kita mengikuti organisasi berarti kita siap untuk mendapatkan sesuatu yang kita tidak dapatkan di dalam kelas. Tapi dengan catatan, ketika kalian terjun ke dunia organisasi, kalian harus tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian siap kerja apapun yang diberikan kerjaannya sama kakak tingkat kalian gitu. Disuruh presentasi, ayo Kak saya mau gitu. Suruh buat video, ayo Kak saya mau. Dan dengan begitu kalian akan mendapatkan soft skill yang akan kalian inginkan gitu kan. Terus yang kedua, buat yang masih menjabat di organisasi ya, betul. Jangan buat organisasi itu menjadi organisasi yang red flag, karena kebanyakan orang sekarang kayaknya memandang organisasi itu jadi sesuatu yang red flag gitu ya. Ngapain sih ikut organisasi? Di framingnya jelek. Iya, jadi framing yang jelek gitu. Nah, caranya gimana? Ya caranya mulai dulu dari hal yang kecil, kayak misalnya rapat. Kalau mulai jam 8 ya jam 8, jangan ngaret. On time tuh on time. Ya. Jadi ada loh orang yang kayak sekalinya dia udah telat rapatnya ngaret-ngaret, kayak ini organisasi red flag gitu. Jadinya kita tuh
secara tidak langsung kalau kita menciptakan budaya yang jelek tuh ya kita membuat organisasi kita jadi red flag gitu di depan orang. Dimulai dulu dari hal yang kecil kayak kedisiplinan tadi. Ya, betul. Terus juga jangan membatasi kreativitas dalam menjalankan program kerja ataupun agenda, karena kita nggak pengen dong organisasi itu dibilang kayak ngapain ikut organisasi kolot gitu kan. Kebanyakan orang kayak mikirnya gitu. Iya, betul. Betul sih. Ikut ini kayaknya kolot banget ya kayak gitu-gitu terus gitu, nggak update acaranya. Nah ya pasti caranya adalah jangan membatasi kreativitas dari staf yang baru masuk atau dari orang-orang yang memberikan kritik atau saran ke organisasi kita. Begitu sih Kak. Karena biasanya tuh proker agenda yang turun-turunan dari atas tuh cuma dipertahankan atas dasar legacy aja nggak sih? Iya. Itu tuh. Jangan dibatas-batasin sih. Jadi buat yang saat ini sedang menjabat dan nanti akan naik jabatan gitu, jangan pernah membatasi adik-adiknya untuk berkreativitas. Tuh Oke. sepakat. Kalau saya terkait culture yang ada di organisasi, terutama yang ada di PNJ sekarang ya, kalau kita dihadapkan dengan krisis regenerasi, terus juga orang-orang nggak trust lagi sama ormawa dan lain sebagainya, saya sih berpikir bahwa organisasi itu harus jadi tempat di mana kita bisa maju dan memajukan gerakan-gerakan kayak gitu ya. Jadi kalau di organisasi kemahasiswaan prinsipnya masih kayak gitu, masih pengen menebarkan kebermanfaatan bagi banyak orang gitu ya, itu harus tetap ada existing, harus tetap berlanjut ya. Gitu sih pesannya. Apalagi ketika kita menjadi mahasiswa itu kan karunia Tuhan yang gak semua pemuda dapatkan gitu. Tuh. Jangan sia-siakan kesempatan itu dengan cara kuliah pulang. Tapi Wah ini bakal jadi kontradiktif nih. ya Pilihan hidup saya kenapa? benar sih itu pilihan hidup. Tapi kalau ada pilihan yang lebih baik, kenapa nggak milih yang lebih baik gitu kan? Makanya manfaatkan waktu yang ada, jangan mubazir lah ya. Karena ada banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi kita sebagai mahasiswa. Begitu sih. Baik Kak, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir untuk sharing terkait Ormawa PNJ pada podcast kali ini. Nah, sebelum aku tutup podcast ini, mungkin adakah pesan atau mungkin ajakan untuk teman-teman yang sedang menonton di podcast ini? Mungkin mulai dari Kak Ilham baru Kak Randy. Oke, dari saya dulu. Saya ada mengutip salah satu quotes dari Albert Einstein. Ya, sedikit gimmick dikit ya. Jadi kata-katanya adalah strive not to be a success, but rather to be of value. Karena kalau kita targetingnya untuk sukses, di organisasi itu kita banyak nemuin kesalahan, kekurangan, kelalaian, kekecewaan, atau apapun itu. Sukses kan bisa kita artikan 100% gitu ya. Nah selama menjalankan itu banyak dinamika yang terjadi yang bikin kita nggak jadi sukses 100%. Jadi kalau targetnya dari awal pengen sukses, mungkin kalian bakal nemuin kekecewaan di sana. Tapi kalau kalian targetin untuk jadi orang yang bervalue untuk diri sendiri, terus juga bermanfaat bagi banyak orang, kalian bakal nemuin itu di organisasi kemahasiswaan. Jadi cari value, tingkatin diri, tebar kebermanfaatan bagi banyak orang, itu poinnya. Semangat terus, organisasi kemahasiswaan harus terus hidup. Ya. Yes. Kalau dari saya, oke, mungkin bukan Bang Ilham dong yang mengutip ya, saya juga mengutip nih, tapi dari Mbak Najwa Shihab. Cobain. Kalau ini tanpa teks ya. Mbak Najwa Shihab waktu itu sama Cak Lontong lagi. Jalan nonton. Cak Lontong. Oh ya, Oke. Beliau bilang hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi jangan mengeluh sampai kita mencoba. Jadi coba dulu baru kalian evaluasi seberapa impactkah kegiatan yang telah kalian lakukan ke diri kalian gitu. Jangan ngeluh dulu lah. Kadang kan orang kayaknya belum apa-apa kayak malas ntar begini ntar begitu ya, coba aja dulu gitu. Jangan ngeluh dulu. Mungkin itu sih yang mau saya sampaikan. Oke. Berarti kuncinya harus terus mencoba ya. Ya betul. Kalau nggak berani coba gimana tahu rasanya kan? Betul. Karena orang tuh suka ngebatasin dengan boundaries kayak enggak lah, ada gap yang terlalu jauh antara ekspektasi dengan realitanya dan sebagainya. Betul. Betul. Nah, buat kalian yang mau tahu informasi terkait Ormawa, yuk kepoin media sosial Politeknik Negeri Jakarta, baik di Instagram, Twitter, TikTok, dan kami juga hadir di channel Telegram loh. Baiklah PNJers, tunggu podcast kami selanjutnya yang pastinya sangat menarik. Ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube PNJ. Segala informasi terkait PNJ dapat dilihat di website www.pnj.ac.id dan sosial media resmi kami di bawah ini. Saya Najwa, pamit undur diri, sampai jumpa di Bipo selanjutnya. Dadah. Dadah.